masuknya Islam ke Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia karena hampir 87% penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Indonesia memiliki sejarah panjang tentang bagaimana agama Islam masuk ke Indonesia. 1. Teori sejarah masuknya Islam ke Indonesia. 2. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia menurut catatan. Teori sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Ada banyak teori yang menerangkan bagaimana agama Islam masuk ke Indonesia. Dari semua teori tersebut, kebanyakan menggambarkan Islam masuk pada awal-awal Hijriah atau sekitar tahun 700 Masehi. Pada masa kehilafan Islam di tanah Arab, kehilafahan tersebut mengutus utusannya untuk datang ke Nusantara dan menyebarkan agama Islam di Nusantara. Teori sejarah masuknya Islam ke Indonesia. 1. Teori India, Gujarat. 2. Teori Arab Mekah. 3. Teori Persia Iran. 4. Teori Cina. 1. Teori India Gujarat. Teori India atau teori Gujarat ini diyakini oleh sejarawan Indonesia Sucipto Wiro Suprato yang meyakini awal mula masuknya Islam di Indonesia. Teori India atau teori Gujarat adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim atau Gujarat yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Para saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia. Kemudian setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Bukti yang menguatkan teori Gujarat. Banyak bukti yang menguatkan teori Gujarat ini. Salah satunya adalah makam Malik As-Saleh yang merupakan salah satu pendiri kerajaan Samudra Pasai. Corak dari batu nisan Malik As-Saleh sangat mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Bahkan, makam salah satu wali songo yakni makam Maulana Malik Ibrahim juga memiliki nisan khas Gujarat seperti makam Malik As-Saleh. Selanjutnya yaitu nomor 2 ada teori Arab atau Mekah. Teori Arab atau Mekah yang merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab atau Mekah pada masa kekhalifan. Teori ini didukung oleh J. C. Van Leur hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997, Buya Hamka menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam ke Indonesia. Bukti yang dimaksud Buya Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Selain itu, di kawasan tersebut yang pada saat itu merupakan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya juga ditemukan batu nisan yang bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Selanjutnya, yaitu bangsa Arab menikah dengan pribumi dan berdakwah di Nusantara. Teori dan bukti yang dipaparkan Hamka didukung oleh T. W. Arnold yang menyatakan bahwa kaum saudagar dari Arab cukup dominan dalam aktivitas perdagangan ke wilayah Nusantara. Sebagian dari pedagang Arab tersebut kemudian menikah dengan warga lokal dan membentuk komunitas Muslim. Mereka bersama-sama kemudian melakukan kegiatan dakwah Islam di berbagai wilayah di Nusantara. Yang ketiga ada teori Persia atau Iran. Teori yang menyatakan bahwa asal mula Islam masuk ke Indonesia dari negara Persia adalah teori yang didukung oleh Husain Jajadiningrat dan Umar Amir Hussein. Jajadiningrat berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Jajadiningrat, kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Salah satu contoh kebudayaan Islam di Nusantara yang mirip dengan kebudayaan Islam di Persia adalah kaligrafi yang ada di makam batu nisan di Nusantara. Ada pula beberapa ritual keagamaan seperti tabot di daerah Bengkulu dan tabuik di daerah Sumatera Barat yang hampir sama persis dengan ritual keagamaan di Persia yang diadakan setiap tanggal 10 bulan Muharram. Yang keempat ada teori Cina. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa ajaran agama Islam masuk ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang pada tahun 618 sampai 905 Masehi.
Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh panglima muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Bahkan salah satu kota di Cina pada masa itu yakni kota Kanton pernah menjadi pusat dakwah muslim di Cina. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia menurut catatan. Banyak catatan-catatan yang menyebutkan bagaimana awal mula Islam masuk ke Indonesia, kemudian siapa yang membawanya, bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat di Nusantara, dan lainnya. Bahkan catatan Islam masuk ke Indonesia terdiri dari berbagai teori yang masing-masing teori juga menyimpulkan bukti serta pendapatnya. Misal saja catatan dari Cina yang menyebutkan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 atau tahun 700 Masehi, di mana pada masa itu merupakan masa perdagangan antar negeri dan jalur Nusantara ini juga merupakan jalur yang strategis untuk pelayaran perdagangan pada masa itu. 1. Demografi. Demografi persebaran umat Islam di Indonesia banyak berada di wilayah Indonesia bagian barat, terutama di wilayah Jawa dan Sumatera. Sementara untuk wilayah timur, persebaran umat Islam berada di daerah Sulawesi, Nusa Tenggara hingga Maluku. Untuk wilayah Papua bisa dibilang jarang karena wilayah Papua pada saat itu bukanlah prioritas untuk penyebaran agama Islam karena penduduknya yang masih jarang. Program transmigrasi dari Jawa yang diadakan secara besar-besaran oleh Presiden Soeharto ke wilayah timur Indonesia juga menjadi salah satu cara penyebaran agama Islam di wilayah timur Indonesia karena meningkatnya jumlah penduduk muslim di sana. 2. Arsitektur. Salah satu arsitektur peninggalan Islam yang merupakan asli dari peninggalan Islam itu sendiri adalah masjid. Masjid merupakan tempat yang digunakan untuk beribadah oleh umat muslim. Arsitektur masjid dimanapun sangat kental dengan suasana Islam dan budaya Timur Tengah. Pengaruh arsitektur Islam sangat banyak di Indonesia. Bahkan hampir sebagian besar bangunannya yang ada di Indonesia mendapat pengaruh arsitektur dari Islam. Misalnya saja arsitektur rumah adat Betawi yang mana memiliki ciri khas teras lebar dan memiliki balai yang luas. Balai yang luas dan teras yang lebar biasanya difungsikan untuk tempat berkumpul seperti untuk mengaji, berdakwah, berceramah dan lainnya yang berhubungan dengan ajaran umat Islam. Balai yang luas serta teras yang luas juga menjadi ciri khas peninggalan peradaban Islam di Indonesia pada masa itu. Namun ada beberapa masjid yang mencampurkan arsitektur dari kedua kebudayaan. Akulturasi kebudayaan inilah yang menyebabkan bentuk masjid menjadi unik. Misalnya saja Masjid Cengho yang menjadi masjid dengan arsitektur Cina bahkan berbentuk seperti kelenteng atau pagoda. Ada juga masjid di daerah Jawa yang memiliki arsitektur mirip dengan pura agama Hindu. Masjid di Indonesia sekarang ini memiliki bentuk yang beragam, mulai dari arsitektur bergaya, tradisional, modern, minimalis, hingga masjid dengan arsitektur mewah. Sebagai negara dengan penganut Islam terbesar, Indonesia memiliki jumlah masjid yang sangat banyak, bahkan hingga ratusan ribu. Politik. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk umat muslim, maka keadaan politik di Indonesia tak lepas dari pengaruh Islam. Solidaritas antara negara Islam di dunia pun sangat tinggi, bahkan saling bahu-membahu dan saling membantu serta membuat kerjasama di berbagai bidang untuk mencapai kesejahteraan bersama. Namun meskipun bisa dibilang negara Indonesia adalah negara Islam dan mayoritas penduduknya muslim, Indonesia tidak menerapkan sistem pemerintahan syariat Islam layaknya Arab Saudi. Indonesia menerapkan sistem demokrasi dengan Bhinneka Tunggal Ikanya. Meskipun begitu, ada salah satu provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat Islam dalam peraturan daerahnya, yakni Provinsi Aceh. Usai reformasi 1998, kebebasan berpendapat dan kebebasan warga negara untuk mengutarakan pilihan politiknya semakin mudah dan berkembang. Pada masa inilah yang dinamakan dengan masa demokrasi. Pada masa demokrasi ini banyak bermunculan partai yang berbasis Islam karena tidak ada larangan oleh pemerintah untuk mendirikan partai yang penting sesuai dengan syariat-syariat diajukan oleh negara.